Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kita lanjutkan lagi ya. Sekarang ini adalah video yang kedua. Oh, ini belum pas ya. Video kedua ini kita akan membahas kelanjutan dari video yang pertama tentu saja ya. Ini kita akan membahas segmen D, sel hewan dan tumbuhan. Nah, untuk pembahasan yang lain, seperti biasa Pak Ali sampaikan bahwa Pak Ali sudah ini buat playlistnya. Dengan playlist pembahasan bisa dapatkan secara urut dan runtut. Link dari playlist ini ada di bawah di kolom deskripsi. Ya, setiap video nanti dilengkapi dengan thumbnail, dengan informasi bagian berapa dan halaman berapa di namanya juga. Jadi akan lebih mudah didapatkan materi yang diinginkan. Oke. Kita langsung saja akan mulai materinya apa ini? Sel hewan dan tumbuhan. Nah, dalam hal ini ya kalian jangan sakit hati. Manusia ini digolongkan dalam hewan dalam hal ini ya. Jadi kalau sel hewan dan tumbuhan, manusia ikut mana? Ya ikut sel hewan. Ya karena sel kita sama dengan sel hewan. Yang membedakan itu tentu saja resepnya beda. Dan bedanya ini percaya enggak tipis. Bahkan sel kita dengan sel tumbuhan pun banyak sekali persamaannya. Nah, jadi makhluk hidup ini ya beda tipis-tipis lah satu dengan yang lain ya. Tapi perbedaan yang tipis itu ternyata terlihat sangat luar biasa perbedaannya ya. Jadi mari kita bahas. Dari subtopik sebelumnya kita telah mengetahui bahwa sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Tetapi apakah sel juga memiliki bagian-bagian lain? Tentu saja ada organel. Artinya apa organel? Organ kecil. Nah, organ juga. Apa yang membuat hewan dan tumbuhan berbeda? Nah, sebab ini kita akan mempelajari bagian-bagian dari sel serta perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Mari kita pelajari bersama. Dan masih ada lagi loh ya. Yang lain selain hewan, tumbuhan ada jamur juga. Itu ada bedanya juga, ada virus loh. Banyak yang bisa kita dapatkan dan walaupun mereka beda, ada persamaannya. Nah, ini yang keren ya. Struktur sel, kita akan masuk struktur sel dulu. Pada bab sebelumnya kita telah mempelajari bahwa sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Tetapi apakah sel memiliki bagian-bagian yang lebih kecil lagi? Ataukah sel hanya ruang kosong seperti sayatan gabus Ropedhook? Dulunya gabus itu juga ada isinya, tapi kan gabus itu sudah mati gitu. Kita patut berterima kasih dengan adanya penemuan mikroskop sehingga misteri tentang sel akhirnya terpecahkan. Nah, apakah masih ada misterinya? Yang lain? Banyak sekali, banyak. Termasuk seperti pertanyaan awal di video kita sebelumnya. Apakah bisa kita membuat tubuh ini awet muda dengan memanipulasi sel-selnya? Nah, apakah bisa kita membentuk apa ya? Paling tidak meremajakan organ kita. Nah, jadi kayak mata kita diremajakan seperti mata anak muda lagi ya. Suatu saat kelihatannya bisa sih ya. Kita percaya aja. Dan kita mungkin akan menjadi bagian dari orang yang menemukan penemuan itu. Nah, ini keren ini kalau sudah punya minat seperti ini. Ketika kita mengamati sel di bawah mikroskop, kita akan mendapati bagian-bagian dari sel yang terdiri dari berbagai macam organ yang berbeda. Bagian-bagian sel itu kita sebut organel atau organ kecil, small organ. Nah, tiap organel memiliki fungsinya masing-masing. Jika kita bandingkan dengan tubuh kita, maka organel layaknya organ pada tubuh manusia yang tiap bagiannya memiliki ciri khas masing-masing, tetapi merupakan satu kesatuan. Wah, Bhinneka Tunggal Ika dong, asik. Secara umum, struktur sel terdiri dari 3 bagian besar, yaitu inti sel. Ya, ini ada inti sel itu dalamnya, kayak otaknya sel. Ya, di sini ada resep-resep pembuatan protein. Nah, itu ya. Ya, inti sel. Sitoplasma adalah cairan sel. Ya, di sini ada cairan. Ya, cairan sel ini inti. Ya. Dan membran sel. Ya, ada membran ya selaput. Membran itu selaput. Di sini ada selaputnya, di sini ada selaputnya. Sitoplasma cairannya. Ya.
Jika dibandingkan dengan semangkok soto pada gambar 1313, jadi lapar. Soto Kudus. Oh my god, soto itu kesukaan Pak Ali. Soto Lamongan, soto Kudus, saya sembarang soto coto itu sama saja. Enak. Inti sel seperti telur ya. Ini inti selnya ya, seperti telur ini yang ada di mangkuk pada gambar tersebut. Sitoplasma adalah kuah sotonya. Sementara membran sel adalah mangkoknya. Ini membran ya. Dan kelihatannya nasi itu mitokondrianya. Bentuknya mirip ya. Coba sekarang kalian tarik kesimpulan dari pengandian tersebut. Kesimpulannya apa? Sel terdiri dari bagian-bagian. Ya, sama dengan semangkok soto atau rumah kita. Ya, kalau kita ibaratkan rumah, ada dapur, nanti dapur adalah mitokondrianya. Ada ruang tamu itu nanti adalah membran selnya. Ada bahkan kayak kantor juga bisa. Ya, jadi di situ ada tempat produksinya, memproduksi sesuatu itu dibungkus dalam amplopnya, ada alamatnya, dikasihkan, disesuaikan. Keren pokoknya sel ini. Jadi makanya sel adalah unit terkecil makhluk hidup. Sel juga bernapas, sel juga menghasilkan zat sisa, sel butuh macam-macam ya, makanan. Sel juga ada tentaranya loh ya. Di dalam itu kalau ada debris atau ada hal-hal yang tidak dikehendaki ya, yang masuk ke situ langsung dihancurkan. Ada tempat sampahnya. Ada alat penghancur tentara. Wah. Perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan. Mari kita pergi ke kebun sekolah untuk mengamati tumbuhan dan hewan yang ada di sana. Ciri-ciri apa yang membedakan tumbuhan dengan hewan? Yang dengan kasat mata mudah kita lihat ya, tumbuhan dengan hewan. Hewan itu aktif ya, lari ke sana kian kemari. Tumbuhan itu diam saja. Apa enggak bergerak? Bergerak juga, tapi pergerakannya sangat lambat sehingga kita tidak bisa mengamatinya. Ya bisa sih tertentu ya, misalnya kayak putri malu ya, kalau sentuh nutup, nah itu bisa. Apakah hewan semuanya bergerak lincah? Ada yang enggak juga ya, kayak karang laut ya, itu juga hewan tapi diem saja. Ya gerak sih, geraknya bisa kita amati, kayak keluar sulurnya gitu. Apakah perbedaan tersebut dikarenakan sel mereka berbeda? Yes it is. Ya, selnya berbeda. Sel hewan itu fluid ya. Dan sel tumbuhan kaku karena ada dinding selnya. Catatan persamaan dan perbedaan hewan dengan tumbuhan di buku catatanmu dengan menggunakan diagram Venn. Nah, di sini ya. Diagram Venn itu diagram yang seperti ini. Ya. Nah, di sini ada sel hewan, ada sel tumbuhan. Sama-sama punya mitokondria. Ya. Terus jadi mitokondria yang merah ini sama-sama punya mitokondria ya, mito gitu aja ya, mitokondria. Terus kemudian sama-sama punya nukleus. Terus ada punya sama-sama punya apa lagi, banyak yang sama ya, lisosom, ribosom. Nah, banyak persamaannya daripada perbedaannya ya. Jadi kita bikin diagram Venn-nya gini aja. Ya, ini tumbuhan, di sini hewan, peririsannya dibikin lebih besar. Nah, karena banyak persamaannya daripada perbedaannya. Ya. Jadi kita lebih banyak irisannya. Ya, tadi apa? Ada mitokondria. Ada nukleus. Di sini sama-sama punya DNA. Kalau mau lebih spesifik ada lisosom, ya, membran, mitokondria. Ada apa lagi ini? Ada sitoplasma, sama-sama punya sitoplasma. Lisosom coba itu punya hewan aja atau ada tumbuhan juga? Sitoplasma yang jelas ya, sitoplasma. Ada ini retikulum endoplasma. Loh, banyak yang sama. Tumbuhan ada vakuola. Ya, yang tidak dimiliki hewan ya. Ada sih hewan tertentu ya. Terus apalagi dinding sel.
kloroplas. Nah, yang dimiliki hewan kalau nggak salah lisosom, tapi coba dicek lagi nanti. Pak Ali khawatir kalau biru. Ya, yang ada di hewan tapi nggak ada di tumbuhan. Ya ada aparatus Golgi atau badan Golgi. Hewan tumbuhan punya ini. Nah ini Pak Ali masih ragu-ragu karena ya gitu deh. Ya sentriol kalau nggak salah itu tumbuhan nggak punya, tapi ya perlu perlu dicek lagi. Pak Ali ragu-ragu terus terang ya. mungkin, tapi ini ragu-ragu ya sentriol. Ya terus apa lagi ya? Sentriol, ragu-ragu Pak Ali. Enggak deh, nanti aja cek lagi. Mungkin di video berikutnya. Ayo menganalisis sel hewan dan tumbuhan. Perhatikan gambar sel hewan dan sel tumbuhan di atas. Setelah kamu amati kedua gambar tersebut, diskusikanlah persamaan dan perbedaan dari sel hewan dan sel tumbuhan tersebut. Gunakan kajian literatur untuk mengamati analisismu. Setelah membandingkan gambar sel hewan dan sel tumbuhan melalui gambar, sekarang mari kita amati sel hewan dan sel tumbuhan secara langsung melalui mikroskop. Ya, nah untuk membantu ya, bandingkan sketsa sel hewan dengan tumbuhan. Hasil pengamatanmu perbedaan yang terlihat apa juga yang membedakan hasil sketsamu dengan gambar di atas. Berdasarkan gambar di atas beserta hasil pengamatan melalui mikroskop, kira-kira apa yang membedakan sel hewan dengan sel tumbuhan? Coba ya, oke. Coba kalian isi membedakan sel tumbuhan dan hewan. Berdasarkan gambar di atas serta hasil pengamatan mikroskop, kira-kira apa yang membedakan sel hewan dengan sel tumbuhan? Dinding sel hewan punya, tidak, sel tumbuhan punya. Ya, kajian literaturnya mungkin dari internet gitu ya. Membran sel hewan dan tumbuhan semua punya, nukleus hewan dan tumbuhan punya, mitokondria semuanya punya, vakuola hanya pada tumbuhan, tapi hewan yang mau dicentang. Bukan, kloroplasanya pada tumbuhan, sitoplasma dua-duanya punya. Ya, seperti itu. Setelah mengisi tabel di atas, lihat perbedaan dari sel hewan dan tumbuhan, tetapi pernyataan mengenai mengapa tumbuhan tidak dapat bergerak seperti hewan belum terpecahkan. Wah, ini. Oleh karena itu, mari kita bahas satu persatu bagian-bagian dari sel atau yang disebut sebagai organel. Pertama, membran. Sel membran dimiliki oleh hewan maupun tumbuhan. Sel membran berfungsi mengontrol keluar masuknya. Jadi dia itu sebagai kayak dinding, ya. Jadi kayak barrier gitu, tapi dia juga sebagai pintu gerbang, kontrol keluar masuknya bahan yang dibutuhkan oleh sel. Bahan-bahan yang dibutuhkan berupa partikel, makanan, air, oksigen, dan sisa-sisa proses metabolisme tubuh. Sel membran juga bertindak sebagai pembatas antara sel dengan lingkungan luar. Jika kita mengibaratkan dengan lingkungan sekolah, kira-kira sel membran itu apa ya? Tembok. Termasuk pintu gerbang ya. Pintu gerbang. Ya. Oke. Dinding sel. Ya. Dinding sel ya adalah sel bagian terluar dari tumbuhan yang berfungsi untuk melindungi pertumbuhan. Kalau di ini membran. Pintu gerbang aja mungkin ya, biar dinding sel tembok gitu aja ya. Ini pintu gerbang gitu aja. Tapi sebenarnya menyeluruh ya, jadi pintu gerbangnya banyak gitu ya, anggap saja gitu, pintu gerbang. Ya, tapi kita membayangkannya ya kayak temboknya itu orang bisa masuk melalui tembok itu, banyak lubang-lubangnya. Jadi agak kalau analogi keluar masuknya lebih ke pintu gerbang aja deh. Ya. Dinding sel adalah bagian terluar dari sel tumbuhan yang berfungsi melindungi sel tumbuhan. Dinding sel hanya dimiliki oleh tumbuhan dan beberapa organisme bersel satu. Dinding sel ini bersifat kaku sehingga membuat tumbuhan tidak bisa bergerak bebas seperti hewan. Nah, bagaimana dengan dinding sel? Kira-kira apa yang diandaikan dengan di sekolah? Kira-kira tembok ya, tembok. Kemudian nukleus sel ya tidak memiliki otak, tetapi mempunyai sesuatu yang bekerja seperti otak. Dialah inti sel yang disebut nukleus. Nukleus terdapat
pada sel tumbuhan maupun sel hewan dan berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas sel. Kalau dipikir-pikir mirip dengan bapak atau ibu kepala sekolah ya, yang mengatur agar aktivitas di sekolah berlangsung lancar. Jadi kepala sekolahnya adalah nukleus. Terus jangan besok pagi kepala sekolah kalian panggil Pak Nukleus, Bu Nukleus. Jangan juga. Bingung nanti beliau. Mitokondria. Ketika kalian berlari, bermain, belajar, melakukan serangkaian aktivitas lainnya karena memiliki energi. Mitokondria terdapat di sel hewan dan sel tumbuhan adalah bagian dari sel yang memproduksi energi tersebut melalui proses respirasi sel atau pernapasan sel. Ya, seperti layaknya perusahaan listrik yang menyalurkan energi, ya. Listrik ke rumah-rumah, begitupun mitokondria. Kayak kalian bayangkan mitokondria kalau di sekolah itu seperti kantin. Nah, kantin tempat kita untuk mengisi energi, ngecas. Kamu ngecas apa? Saya ngecas pakai soto. Gitu ya. Soto dikeluarkan oleh mitokondria atau disebut kantin sekolah. Ini ide bagus, kantin sekolah kalian namanya kantin mitokondria. Mantul cuy. Vakuola sekarang. Sel penyimpan air, makanan, dan sisa-sisa hasil metabolisme di dalam vakuola. Vakuola di dalam sel tumbuhan lebih besar dibandingkan sel hewan karena berfungsi untuk menyimpan hasil fotosintesis. Kalau sekolah kira-kira apa ya yang fungsinya mirip vakuola? Mungkin ya macam-macam ya, mungkin tandon air. Nah, yang jadi masalah vakuola ini untuk sisa juga. Tandon air, perangkap septic tank. Aduh, kita bayangkannya jadi pingin mual. Ya, dia juga menyimpan makanan, dia adalah gudang juga ya, jadi menyimpan makanan, menyimpan air, sisa dari metabolisme, pokoknya dimasukkan situ. Kloroplas, organel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan, yang ini mengandung zat warna hijau daun yang biasa disebut klorofil. Dengan adanya klorofil, maka kloroplas berperan sebagai proses fotosintesis, ya, berperan dalam proses fotosintesis yang menghasilkan makanan berupa glukosa. Jadi kayak sel solar cell. Ya, dia mengangkat energi sinar matahari. Energi ini akan menghasilkan elektron yang berenergi tinggi, ya. Dengan serangkaian proses, ya, nanti akan energi digunakan untuk memecah air menjadi dua, oksigen dan hidrogennya. Oksigen nggak dibutuhkan, dibuang oksigennya. Hidrogennya dijadikan gula. Seperti itu. Sehingga dalam proses fotosintesis ini limbahnya itu apa? Limbahnya itu oksigen yang kita hisap. Jadi kita itu menghirup limbah dari tumbuhan. Bayangkan, ya. Jadi bagi tumbuhan, menghisap kentut gue. Mungkin gitu ya. Kalau tumbuhan ngobrol, gitu ngapain manusia yang ngisepin bekas buangan kita? Oke. Sitoplasma. Cairan seperti agar-agar yang menyebar seluruh bagian sel tempat terjadinya reaksi kimia di dalam sel disebut sitoplasma. Kalau sito gendeng itu gurunya Wiro Sableng. Ibarat semangkok sup, ya, sitoplasma adalah kuah dari sel tersebut. Sitoplasma mengisi ruang-ruang kosong di antara bagian-bagian sel. Jadi cairan sel sitoplasma tidak termasuk organelnya ya. Kalau sitoplasma ditambah organel namanya protoplasma. Nanti ada istilahnya lagi. Jadi kalau semua yang ada di dalam mangkok itu namanya protoplasma. Tapi kalau hanya ikan ayamnya saja atau nasinya saja tidak termasuk airnya, organel. Kalau airnya saja sitoplasma, gitu loh bro. Oke, mari uji kemampuan kalian. Berdasarkan pemaparan di atas mengenai bagian-bagian sel beserta pengandaiannya, buatlah model sel dengan konsep kota atau desa tempat kalian tinggal. Kalian boleh memilih salah satu di antara sel hewan dan sel tumbuhan yang akan jadikan model. Tiap model mempunyai pengandaiannya harus dijelaskan persamaan fungsinya. Model berusaha di aroma, poster, video, drama. Nah, mungkin poster ya kita buat di sini adalah sel. Di sini ada kantor desa. Terus di sini ada kepala desa. Di luar ada warung mitokondria ya, warung makanan, warung
Dan warungnya itu ada banyak. Nah, warungnya ada banyak. Nah, di sini dia akan mempunyai retikulum endoplasma. Ini kayak kantor, perkantoran. Di sini ada ribosom. Ini yang menghasilkan kayak ini kantor RT RW ya. Kantor RT ada RW yang mengeluarkan kebijakan berupa protein. Nah, atau mengeluarkan produk. Apalagi ya yang bisa kita analogikan di sini adalah pintu gerbang desa. Ya, perbatasan desa. Di sini ada lisosom yang merupakan satpam atau poskam satpam ya, atau hansip ya, atau lisosom. Nah, terus di sini ada aparatus Golgi. Ini adalah kantor pos atau tiki, pengiriman kayak gitu ya, aparatus Golgi. Nah, ini kantor desa. Apalagi di sini ya. Ya sudah aja deh. Belum ada ide lagi yang bisa kita analogikan. Nah, kita kembali sini lagi. Kita akan masuk percobaan aktivitas 1.4, mengamati sel tumbuhan dan sel hewan. Mengamati dan menggambar sel tumbuhan serta sel hewan. Kita butuh mikroskop cahaya, potasium iodin, kertas isap, kaca, preparat atau gelas objek, penetes dropper atau dropper ya, gelas penutup, lapisan bawang merah, preparat jadi sel hewan. Prosedur pembuatan sel basah tumbuhan. Kupas tipis bagian luar bawang merah, siapkan sampel preparat bawah lapisan bawang, lihat kembali percobaan, tambahkan potasium iodin sebagai pewarna. Amati spesimen dengan menggunakan 2 perbesaran terbesar. Sketsa gambar spesimen yang terbentuk dari kertas atau buku catatanmu, bandingkan fitur-fitur yang terbentuk dari perbesaran tersebut dengan gambar 1.14, identifikasi bagian-bagian organel yang terlihat. Kalian bisa lihat ya. Prosedur pengamatan preparat jadi sel hewan. Letakkan preparat sel hewan di meja preparat, amati spesimen dengan menggunakan 2 perbesaran terbesar. Sketsa gambar spesimen yang terbentuk di kertas atau buku catatanmu. Bandingkan fitur-fitur yang terbentuk dari perbesaran ini harus dilakukan di sekolah ya. Identifikasi bagian-bagian organel yang terlihat. Bandingkan sketsa sel tumbuhanmu dengan sketsa preparat sel hewan. Kita bandingkan ya. Apa yang membedakan antara sel hewan dengan tumbuhan? Tentu saja yang dapat mudah kita bedakan itu adalah dinding selnya. Ya. Fitur-fitur apa sajakah yang ada dan tidak ada pada sketsamu bila dibandingkan dengan gambar sketsa hewan dan tumbuhan? Apa yang menyebabkannya? Ya, setiap sel itu memiliki fungsi tertentu. Ya, kayak misalnya mitokondria. Mitokondria akan lebih banyak pada sel-sel yang membutuhkan banyak energi misalnya. Nah, seperti itu. Refleksi dari hasil pengamatanmu, kira-kira apa yang paling menarik dari kegiatan? Ya mengamatinya itu menarik. Kalau Pak Ali sih senang sekali itu. Dan itu memang sangat amazing gitu loh ya. Jadi kita kan nggak punya ya mikroskop di rumah, adanya ada di sekolah. Jadi kita dengan peralatan-peralatan yang ada itu bisa kita gunakan untuk melihat kebesaran Tuhan. Keunikan sel hewan, ya ini fakta sains ya, sel hewan berukuran lebih kecil dibandingkan sel tumbuhan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya dinding sel. Yang kedua, hewan dan manusia menghasilkan miliaran sel setiap harinya untuk menggantikan 100 sampai 150 juta sel mati dalam tubuh setiap detik. Setiap detik itu banyak sel kita yang mati. Jadi setiap 3 bulan tubuh kita baru sebenarnya. Ya, jadi kalau kalian mandi atau kalian kena air gitu, kalian gosok-gosok ada dakinya. Lah ini gimana? Nggak kemana-mana, di kamar terus rebahan banyak daki. Ya itu sel kalian, sel mati. Ya
Gimana? Orang Jawa bilang bolot. Ya. Jadi kalian nggak bisa terhindar dari daki itu karena kalau digosok-gosok gini kalau pada mandi loh ada dakinya kan gitu selalu seperti itu. Makanya mandi lebih ya 2 kali sehari paling tidak ya. Jangan banyak-banyak mandi juga ya pemborosan. Semua sel hewan memiliki potensi untuk segera memperbaiki dirinya sendiri dan langsung berfungsi saat itu juga. Jika tidak berhasil memperbaiki diri, mereka langsung menghancurkan sel rusak tersebut. Jadi kita itu memiliki kemampuan healing, menyembuhkan diri sendiri. Pagi itu kecoret kena apa gitu sore sudah sembuh. Ya, gitu loh. Setiap sel yang ada dalam tubuh hewan dan manusia dapat menghancurkan dirinya sendiri selama infeksi, cedera atau pada kondisi langka tertentu sehingga tidak berdampak pada sel lain. Ya. Nah, kalau mereka itu ada kelainan dan tidak bisa menghancurkan diri sendiri lah, itulah kanker, tumor gitu. Jadi nggak boleh ya, sel itu harus sesuai dengan resep yang kita miliki. Nggak boleh dia tiba-tiba melakukan memodifikasi dirinya sendiri tanpa sesuai dengan resep yang ada di DNA kita. Ya kalau bagus kayak tiba-tiba kayak Spiderman gitu jadi kuat gitu atau kayak Hulk gitu. Nah, pada umumnya kan orang jadi sakit dan meninggal. Ribosom. Ribosom ini adalah yang ya nempel-nempel yang putih-putih ini tadi ya. Ada sitoplasma adalah cairan. Kemudian ada membran plasma di sini, ada lisosom lainnya loh. Kalau nggak salah tuh gue nggak punya ini lisosom. Mikrotubul ini untuk ini apa menjaga agar bentuk sel itu tetap ya. Jadi kayak penyangganya. Sentrosom lah ini juga ada 2 ini. Seingat Pak Ali tapi perlu dicek lagi ya. Ada mitokondria jelas hewan tumbuhan punya ini. Badan Golgi atau aparatus Golgi ini untuk ya itu tadi dia menerima protein dari ribosom, protein itu dia modifikasi ya terus dia kirimkan. Jadi dia itu menerima barang, ngepak ulang, ngasih alamat, kirim sama modifikasi juga. Retikulum endoplasma itu untuk pembuatan protein. Yang membuat protein sebenarnya kan ya ini ribosom yang nempel. Ada nukleus, ada nukleus. Oke, kita zoom out lagi sel hewan dan bagian-bagiannya. Oke, kita sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan di video berikutnya. Ini sudah halaman berapa? 17 berarti ya, habis 16. Oke, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.